Tahukah kalian bahwa di tahun 1968 Garuda Indonesia Airways pernah mengalami sebuah tragedi penerbangan di India? Pesawat yang terlibat dalam tragedi penerbangan Garuda Indonesia Airways 892 adalah sebuah pesawat Convair 990. Pesawat itu memiliki nama Pajajaran dan terdaftar dengan registrasi PKGJA. Dan pada pesawat PKGJA tersebut, kapasitas penumpangnya mencapai 99 orang. Nah, jika dibandingkan dengan kompetitornya yaitu Boeing 707 dan juga pesawat DC-8, maka kapasitas penumpang dari pesawat Convair 990 itu jauh lebih sedikit. Lalu bagaimana kisah dari tragedi penerbangan Garuda Indonesia Airways 892 itu mulai terjadi? Kisah dari Garuda Indonesia Airways 892 itu bermula dari Jakarta, Indonesia. Tepatnya hari Selasa tanggal 28 Mei 1968. Pesawat Convair yang akan dioperasikan oleh maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 892 itu terjadwal untuk penerbangan dengan rute yang panjang. Pesawat itu disebutkan akan terbang dari Jakarta, kemudian singgah atau transit di Singapura, melanjutkan penerbangannya ke Thailand, kemudian mereka akan melanjutkan lagi penerbangannya ke India. Setelah itu mereka akan terbang lagi ke Kairo, dan terakhir mereka akan mendarat di Belanda. Karena ini adalah rute yang panjang, maka pesawat itu nantinya akan melakukan penggantian kru dan pengisian bahan bakar di salah satu tempat transit atau negara transitnya. Garuda Indonesia Airways 892 lepas landas dari Jakarta dengan membawa 14 orang kru dan 6 orang penumpang. Penerbangan dari Jakarta menuju ke Singapura normal. Penerbangan dari Singapura menuju ke Thailand kembali normal. Kemudian di Thailand ada 3 orang penumpang tambahan. Pesawat itu kembali lepas landas dari Thailand menuju ke India. Semuanya nampak normal sampai di titik itu. Kemudian, lewat dari tengah malam, penerbangan itu mulai bersiap untuk pendaratan di India. Sampai akhirnya, pada pukul 1:45 tengah malam waktu setempat, pesawat mendarat di Bandara Santa Cruz, India. Pesawat itu mendarat tanpa adanya masalah. Nah, karena pesawat masih harus terbang ke beberapa negara lagi, maka di Bandara Santa Cruz, India itulah akhirnya 14 orang kru pesawat diganti. Kemudian, 14 orang kru baru naik ke dalam pesawat. Semuanya merupakan warga negara Indonesia. 14 orang kru itu terdiri dari 4 kru kokpit, ada 6 orang kru kabin, dan ada juga 4 orang lainnya yang merupakan deadheading. Kru kokpit di dalam penerbangan itu terdiri dari Captain Abdul Rohim, kemudian ada Captain Sudarmono, Flight Navigation Asmoro, dan Flight Engineer Jumadi. Nah, jika sesuai dengan rencana, maka 14 orang kru pesawat itu nantinya akan kembali diganti ketika mereka tiba di Kairo. Berbeda dengan 10 orang kru yang akan diganti di Kairo, kru deadheading ini akan tetap berada di dalam penerbangan sampai pesawatnya tiba di Belanda. Setelah pergantian kru, kemudian pilot baru ini menghubungi ground crew. Pilot selanjutnya meminta untuk melakukan pengisian bahan bakar. Sebuah kendaraan berisi bahan bakar meluncur menuju ke salah satu sayap pesawat. Butuh waktu sekitar 30 menit untuk menyelesaikan pengisian bahan bakar pada pesawat Convair tersebut. Nah, pada saat pilot meminta untuk melakukan pengisian bahan bakar, pilot juga menghitung berapa banyak bahan bakar yang dibutuhkan untuk penerbangan ke beberapa negara selanjutnya. Selain mengganti kru dan melakukan pengisian bahan bakar, ada 6 orang penumpang lagi yang naik di Bandara Santa Cruz, India. Garuda Indonesia Airways 892 bersiap untuk menunggu izin lepas landas. Di dalam penerbangan itu ada 14 orang kru dan 15 orang penumpang. Nah, beberapa saat setelah selesai pengisian bahan bakar, kru kemudian mendapatkan izin untuk lepas landas. Sejak pesawat itu meluncur di runway sampai pesawat mengudara, pilot dan ATC terus berkomunikasi. Namun, tanpa adanya informasi dari pilot, tiba-tiba saja penerbangan itu hilang kontak. Petugas ATC mencoba untuk menghubungi penerbangan berkali-kali, tapi tidak ada tanggapan. ATC masih menunggu 2 menit, 3 menit, 4 menit. Tapi ternyata penerbangan itu tetap tidak memberikan informasi apapun. Karena tidak bisa menunggu lebih lama lagi, maka kemudian ATC Bandara Santa Cruz menyatakan pesawat Garuda Indonesia Airways itu telah hilang kontak. Entah apa yang terjadi dengan pesawatnya,
Tiba-tiba saja pesawat itu hilang hanya beberapa menit setelah pesawatnya lepas landas. Ternyata Garuda Indonesia Airways 892 memiliki kisah lain. Setelah pesawatnya meluncur, kemudian pesawat itu mengudara secara tiba-tiba saja. Dalam jarak yang tidak terlalu jauh dengan bandara, 4 mesin pesawat itu mati secara bersamaan. Karena saat itu diduga para pilot bingung dengan kondisi di dalam penerbangannya, mereka tidak memiliki cukup waktu untuk bisa mengendalikan penerbangan itu. Kemudian karena pilot tidak bisa mengendalikan laju penerbangannya, yang terjadi berikutnya adalah pesawat itu tiba-tiba saja jatuh menghantam daratan dan terjadi ledakan yang sangat besar. Karena ledakannya begitu besar, maka pesawat itu membentuk kawah sedalam 6,1 meter. Pesawat Convair 990 itu hancur seketika dan terjadi kebakaran besar bukan hanya di lokasi tempat jatuhnya pesawat, tapi di sebuah desa bernama Bilalpada. Ternyata pada saat pesawat itu jatuh, pesawat menghantam pemukiman warga. Beralih ke tempat lain, ATC Bandara Santa Cruz belum mengetahui informasi mengenai apa yang terjadi pada penerbangan 892. Beberapa saat kemudian, mereka baru mendapatkan laporan bahwa sebuah pesawat baru saja jatuh menghantam sebuah desa. Maka kemudian yang dilakukan oleh petugas ATC adalah mereka langsung tahu bahwa pesawat yang jatuh itu adalah milik Garuda Indonesia Airways 892. Mereka langsung mendeklarasikan bahwa pesawat itu mengalami kecelakaan. Tim penyelamat dan tim evakuasi langsung dikirim ke lokasi jatuhnya penerbangan 892. Ternyata ketika tim evakuasi tiba, mereka menemukan kawah besar, kemudian mereka juga menemukan puing-puing dari pesawat yang tersebar atau berserakan. Menurut laporan tim evakuasi, ketika mereka tiba di lokasi kecelakaan, mereka menyebutkan mereka sudah tidak memiliki harapan untuk menemukan penumpang yang selamat. Tim evakuasi mengungkap kebanyakan penumpang yang meninggal di lokasi kecelakaan bukan karena pesawat jatuh menghantam daratan, tapi mereka meninggal setelah pesawat itu terbakar. Bukan hanya semua penumpang berjumlah 29 orang di pesawat yang meninggal, tapi 17 orang di darat mengalami luka-luka, 3 diantaranya kritis, dan salah satunya meninggal dunia. Sehingga korban dari jatuhnya penerbangan Garuda Indonesia Airways berjumlah 30 orang. Kemudian diketahui beberapa puing pesawat itu juga menghantam sebuah kandang hingga membuat 19 ekor kerbau mati. Beberapa sumber menyebutkan pesawat itu baru lepas landas sekitar 5 menit. Ada yang menyebutkan 7 menit, ada juga yang menyebutkan 12 menit. Tapi yang jelas, semua saksi mata menyebutkan bahwa pesawat itu jatuh hampir vertikal ketika menghantam daratan dan setelah itu meledak. Warga sekitar dan tim evakuasi hanya bisa melihat sisa-sisa dari jatuhnya penerbangan 892. Sebuah pondok, gudang sekolah, dan beberapa rumah warga hancur, dan itu adalah pemandangan yang sangat menyedihkan. 1 hari setelah terjadinya tragedi penerbangan 892, Garuda Indonesia Airways menghentikan penerbangan operasional rute Jakarta menuju Amsterdam. Dan saat itu Garuda Indonesia Airways telah kehilangan 1 pesawat Convair sehingga hanya menyisakan 2 lainnya. Beberapa hari setelah tragedi itu terjadi, kemudian penerbangan dari Jakarta menuju ke Amsterdam kembali dibuka, hanya saja tidak lagi menggunakan pesawat Convair. Tapi pihak maskapai mengganti penerbangan dari Jakarta menuju ke Amsterdam dengan menggunakan pesawat sewaan dari KLM, yaitu pesawat DC-8. Sementara pesawat Convair hanya digunakan untuk penerbangan domestik. Kemudian pihak pemerintah Indonesia mengatur pemulangan seluruh jenazah korban yang berasal dari Indonesia. Nah, disebutkan oleh salah satu sumber, dari setiap peti jenazah korban asal Indonesia, batu-batu yang telah dikumpulkan dari lokasi kecelakaan pesawat turut dimasukkan di dalamnya. Sementara itu, seluruh awak pesawat termasuk istri dari Menteri Kesehatan Paula Patuhena dimakamkan di sebuah makam pahlawan. Kembali ke tragedi penerbangan 892. Sehari setelah tragedi itu terjadi, sejumlah perwakilan dari Direktorat Jenderal Penerbangan Sipil India mendatangi lokasi kecelakaan pesawat dan melakukan penyelidikan awal. Bukan hanya itu, Indonesia juga mengirimkan tim gabungan yang terdiri dari Direktorat Penerbangan Sipil, Garuda Indonesia Airways, dan Lufthansa. Mereka diminta untuk datang ke India dan melakukan penyelidikan. Investigasi sendiri dimulai keesokan harinya setelah tragedi terjadi. Kemudian ada beberapa hal yang dicatat oleh tim investigasi. Mereka menduga bahwa terjadinya kecelakaan pada penerbangan 892 disebabkan karena kerusakan mesin. Ada juga investigator yang berspekulasi
bahwa ada sesuatu barang yang dibawa di ruang kargo dari penerbangan itu yang mungkin terbakar. Kemudian ada juga yang menganggap bahwa tragedi penerbangan itu mungkin saja disebabkan karena masalah kecepatan pesawat dan tindakan koreksi yang dilakukan oleh pilot. Tapi semuanya terbantahkan. Hingga kemudian black box ditemukan 1 hari setelah kecelakaan dan langsung diinvestigasi. Pada saat itu tidak ada rekaman yang aneh menurut tim investigasi. Tapi setelah mendengarkan ulang rekaman pembicaraan antara pilot dengan ATC, karena sejak awal lepas landas, pesawat itu terus berkomunikasi dengan ATC, dan ada beberapa hal aneh menurut tim investigasi gabungan, di mana mereka mendengar adanya bunyi peringatan berkali-kali. Setidaknya ada 3 bunyi peringatan yang menyala, dan salah satunya adalah GPWS. Selain itu, ketika membedah black box, mereka menemukan data yang aneh dari FDR, di mana secara tiba-tiba 4 mesin pesawat mati. Hal ini tidak biasa pada saat ketika 4 mesin pesawat dalam waktu yang bersamaan mati. Tim investigasi mencoba untuk menggali lagi lebih dalam, karena ini merupakan clue penting bagi proses penyelidikan. Ketika bunyi peringatan GPWS terdengar, mereka menduga bahwa jarak antara pesawat dengan daratan sudah sangat dekat, tapi pilot tidak bereaksi apapun. Maka mereka menduga bahwa pilot tidak bereaksi karena tidak memiliki kesempatan lagi. Sementara itu, beberapa bunyi peringatan sebelumnya yang terdengar dianggap adalah sesuatu hal yang mengerikan, di mana mereka pasti mengalami sebuah masalah besar di dalam penerbangan itu. Walaupun terdengar adanya bunyi ledakan di dalam penerbangan, tapi bukan dari ledakan yang terjadi di pesawat. Justru ledakan itu terjadi ketika pesawat menghantam daratan. Karena tim investigasi menemukan hal yang sangat janggal, 4 mesin pesawat mati, mereka fokus mengenai bahan bakar di pesawat. Ada beberapa kemungkinan, seperti yang pertama, mungkin saja pesawat ini telah kehabisan bahan bakar, atau ada masalah dengan bahan bakar di pesawat. Dan yang paling mungkin menurut tim investigasi adalah masalah pada pompa di tangki bahan bakar. Tapi semuanya sepertinya tidak masuk akal. Pesawat itu baru saja mengisi bahan bakar di India. Kemudian diketahui pesawat itu baru terbang sekitar 5-12 menit. Bahan bakar itu tidak mungkin habis karena seharusnya masih cukup untuk 8-10 jam terbang. Karena adanya kemungkinan hubungan dengan bahan bakar di pesawat, maka tim investigasi fokus pada bahan bakar yang diisi ke dalam pesawat. Ketika diselidiki lebih jauh, ternyata masalahnya justru memang ada di bahan bakar pesawat itu. Karena bahan bakar yang dimasukkan ke dalam pesawat bukanlah aftur melainkan avgas. Avgas sendiri merupakan salah satu jenis bahan bakar untuk pesawat dengan mesin piston. Sedangkan aftur adalah bahan bakar untuk pesawat yang menggunakan mesin turbin atau juga mesin jet. Nah, setelah mengetahui bahwa bahan bakar yang dimasukkan ke dalam pesawat itu adalah bahan bakar yang salah, tim investigasi mulai mengungkap. Jadi pada saat pesawat itu mendarat di India, pesawat masih memiliki sisa bahan bakar. Lalu kemudian avgas dimasukkan ke dalam pesawat itu, sehingga pesawat masih bisa terbang antara 5-12 menit sampai aftur di dalam pesawat itu habis. Kemudian tinggal avgas yang masuk ke kompresor mesin. Nah, avgas yang masuk itu ternyata membuat daya dorong di pesawat lemah, hingga akhirnya mesin pesawat mati. Karena pilot tidak mengetahui apa yang terjadi dengan pesawatnya, karena tiba-tiba saja 4 mesin pesawat tidak berfungsi, maka mereka tidak memiliki waktu yang cukup untuk memperbaiki sikap atau posisi pesawatnya. Memang penyebab kecelakaan itu tidak diketahui secara jelas hingga saat ini. Tapi meskipun seperti itu, penyelidikan dari pengadilan terhadap kecelakaan tersebut terus dilakukan. Kemudian salah satu sumber mengungkap bahwa kecelakaan yang terjadi pada Garuda Indonesia Airways terjadi pada saat pesawat itu mendarat di India. Pesawat diisi bahan bakar yang tidak seharusnya. Kesalahan pengisian pada bahan bakar tersebut diduga menyebabkan keempat mesin pesawat mengalami kegagalan yang kemudian mengakibatkan pilot kehilangan kendali atas pesawat, hingga pesawat itu jatuh menukik hampir vertikal. Meskipun tidak diketahui secara pasti apa yang terjadi pada penerbangan 892, tapi begitulah kisah dari Garuda Indonesia Airways 892 yang harus berakhir di India dan tidak pernah sampai ke tujuannya, yaitu Belanda. Terima kasih kalian sudah nonton video aku hari ini. Jangan lupa di subscribe, dinyalain lonceng notifikasi, dan sekian info penerbangan dari Tamara Del.